Perkenalkan, saya Anton Natasyah Rahmi, pengawas SMP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Di kesempatan ini akan berbagi ide gagasan hasil tindak lanjut dari pendampingan pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Kelompok Perpustakaan Digital, Pastikan Fungsi Edukasi Konten Belajar Berdiferensiasi. Kondisi yang menjadi latar belakang adalah hasil survei dari 54 orang yang terdiri dari guru, kepala sekolah binaan, tenaga perpustakaan, dan tenaga administrasi sekolah. 66,7% sangat setuju, 33,3% setuju, menyatakan sumber belajar beragam akan sangat mendukung dalam pemenuhan kebutuhan siswa. Di era sekarang, keberadaan perpustakaan digital adalah sesuatu yang keharusan sebagai pelengkap pelayanan dari perpustakaan konvensional, karena perpustakaan sekolah terasa sangat minim dalam pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Keterbatasan konten belajar adalah masalah guru saat mendiferensiasikan pembelajaran. Sumber belajar yang paling sering dipakai adalah buku paket dan informasi guru. Pelayanan perpustakaan sekolah masih terbatas ruang dan waktu. Kegiatan ini penting untuk dibagikan karena sebagai sharing ide gagasan tindak lanjut dari pendampingan dan pembinaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah binaan dengan keterbatasan buku paket sumber belajar pendukung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas SMP Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekarang ini sedang mensosialisasikan perpustakaan digital berbasis Google Sheets dengan menggunakan Chromebook yang ada di sekolah. Jadi Chromebook itu banyak sekolah yang memiliki Chromebook, tetapi hanya digunakan untuk 1 tahun sekali untuk ANBK. Nah, mengapa Chromebook? Karena Chromebook itu aman bagi siswa. Siswa tidak bisa mengakses yang lain kecuali fitur-fitur layanan yang disiapkan oleh sekolah di perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital itu juga menyeting seperti perpustakaan konvensional. Jadi pada saat siswa masuk ke perpustakaan konvensional disodori buku pengunjung, maka di perpustakaan digital juga ada buku pengunjung menggunakan Google Form. Nah, Google Form yang akan disematkan pengisiannya, kelas berapa, kemudian keperluannya apa, dan catatan. Nah, terus disematkan di sampingnya 2 konten, disematkan di sampingnya itu rekam pengunjung. Nanti akan terlihat jam berapa, mereka tanggal berapa mereka masuk, nama, kelas, lainnya seperti yang mereka isi. Yang uniknya di sini adalah penggunaan Google Form itu bisa disetting. Siswa yang masuk ke link adalah siswa yang mempunyai akun belajar ID, jadi bisa disetting. Nah, itulah salah satu dari banyak kegunaan dari akun belajar ID siswa. Salah satunya tadi adalah untuk mengidentifikasi siswa masuk atau banyaknya masuk mengunjungi perpustakaan digital dari sekolah-sekolah. Berikut proses perancangan perpustakaan digital berbasis Google Sheets. Itu dapat dilihat sebagai berikut dengan tahapan. Yang pertama, membuka Google Sheets melalui layanan Google Drive. Pada halaman depan itu akan tampil, itu digunakan sebagai beranda, dibuat tampilan menu-menu halaman di sudut kanan atas menggunakan menu halaman di fitur sisi kanan atas Google Sheets. Pada halaman depan ditulis selamat datang di perpustakaan digital SMP berapa atau SMP Negeri 14 Hulu Sungai Tengah. Masih di halaman depan, halaman ini perlu dilengkapi dengan sambutan kepala sekolah, kepala perpustakaan, serta buku pengunjung yang sangat penting dan lainnya sesuai dengan keperluan dan kreasi yang diinginkan. Untuk buku pengunjung disematkan link Google Form pengunjung perpustakaan beserta rekap nama pengunjung. Jadi Google Form itu dibuat terlebih dahulu di fitur layanan Google Drive. Pada Google Form dilengkapi dengan pengisian nama siswa, kelas, pilihan, keperluan pengunjungan perpustakaan digital, serta disediakan teks deskripsi untuk catatan siswa atau penyampaian ide saat mereka mengunjungi perpustakaan digital.
Berikutnya adalah jenis menu layanan di perpustakaan digital disesuaikan dengan instrumen akreditasi perpustakaan konvensional. Di antaranya adalah kita memberikan layanan buku-buku, koleksi buku elektronik, kamus, ensiklopedi, peta, atlas, biografi, kemudian lagi koleksi audiovisual, YouTube, dan lainnya. Nah, penyematan buku elektronik, koran, online, video, YouTube hasil dari orang lain atau dari hasil karya guru itu menggunakan teks dengan klik teks. Kemudian kita ketik menu tersebut dan kita copy paste link, kemudian kita tulis nama dari link tersebut. Nah, kemudian silakan berkreasi agar tampilan perpustakaan digital lebih menarik dan siswa akan senang mengunjungi perpustakaan digital dengan berbagai keperluan literasi. Link hasil pembuatan perpustakaan digital diletakkan di Google Dokumen dari Chromebook. Link perpustakaan digital juga bisa dibagikan ke siswa agar mereka bisa mengakses saat di luar dan bisa akses kapan saja. Strategi yang saya gunakan adalah identifikasi, sosialisasi, dan pendampingan untuk mencari sumber daya pendukung dari ide gagasan. Identifikasi dukungan dilakukan dengan tatap muka dan secara digital. Respon dari orang lain terkait dengan kegiatan yang dilakukan adalah dari hasil survei 59,3% sangat setuju, 40,7% setuju bahwa perpustakaan digital di era sekarang memang sangat dibutuhkan. Hal ini dikuatkan oleh beberapa refleksi dari kepala sekolah binaan setelah kegiatan sosialisasi ide gagasan. Perkenalkan, saya Adi Hidayat, Kepala SMP Negeri 14 Hulu Sungai Tengah. Tanggapan kami mengenai wacana perpustakaan digital di sekolah kami itu saya sangat mendukung, yang mana hal itu berdasarkan laporan dari pustakawan kami, baik data di sekolah maupun hasil pertemuan para pustakawan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang rutin tiap bulan. Itu mereka mendapati data atau melihat statistik adanya kecenderungan penurunan kunjungan siswa ke perpustakaan konvensional, yang mana hal itu dikhawatirkan berimbas pada hasil belajar siswa tersebut. Nah, perpustakaan digital ini kami anggap sebagai salah satu solusi yang tepat di era pembelajaran abad 21 ini, yang mana perpustakaan digital mempunyai kelebihan bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Harapan kami arus kunjungan ke perpustakaan digital itu bisa semakin meningkat ke depannya. Yang kami harapkan itu bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik kami. Transformasi kepengawasan merupakan sebuah keniscayaan. Digitalisasi adalah adaptasi perubahan untuk percepatan. Sosialisasi adalah bagian yang sangat penting sebagai langkah awal untuk kesepahaman dan dukungan sebuah ide gagasan baru. Identifikasi sumber daya juga merupakan bagian terpenting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan ide gagasan. Pembelajaran kaya konten akan bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selalu melakukan refleksi sebagai evaluasi kelemahan atau kekurangan untuk ditindaklanjuti lebih baik lagi.